Halo, selamat datang di kelas online. Hari ini kita akan belajar tema 2, ada subtema 3 di pembelajaran 2 dengan mata pelajaran PPKN dan Seni Budaya dan Prakarya. Kita mulai dari pelajaran PKN. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Pernahkah anak-anak mendengar kata-kata ini? Apa sih makna dari kata-kata ini? Nah, maknanya kita akan kuat jika kita bersama-sama atau bergotong royong, dan kita akan lemah jika terpecah karena permusuhan. Persatuan dan kesatuan bangsa merupakan satu hal yang penting. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan kewajiban kita semua, ya seluruh rakyat Indonesia. Karena negara kita terdiri dari berbagai suku, berbagai agama, dan juga ras. Persatuan dan kesatuan merupakan hal yang sangat penting, baik dalam rangka merebut, mempertahankan, maupun mengisi kemerdekaan. Seperti kata-kata yang tadi, bersatu kita teguh, mengandung makna menyatukan berbagai unsur dan perbedaan yang ada menjadi satu kesatuan yang utuh dan serasi sehingga muncul satu kekuatan. Bangsa Indonesia telah membuktikannya bahwa dengan persatuan dan kesatuan, kita mampu menghadapi penjajah dan akhirnya meraih kemerdekaan. Artinya, anak-anak dalam kehidupan sehari-hari harus mengutamakan persatuan dan kesatuan. Dan kita harus menghindari yang namanya perpecahan. Di kata-kata yang tadi kita lihat ada kata bercerai kita runtuh. Artinya jika kita selalu bermusuhan, berselisih, maka kekuatan yang harusnya kita punya menjadi hilang karena kita terlalu sibuk mencari permusuhan. Bayangkan jika para pejuang dahulu tidak bersatu, mungkin kita tidak akan bisa menghadapi atau menang melawan penjajah. Dan pada saat ini kita mungkin saja tidak atau belum mendapatkan kemerdekaan. Jadi itulah pesan penting yang ingin disampaikan para pahlawan, para pejuang dari zaman dulu ke kita agar kita melanjutkan perjuangan di hari ini mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan cara bersatu dengan seluruh masyarakat Indonesia tanpa memandang agama, suku, dan ras. Agar persatuan dan kesatuan terjaga dengan baik, setiap orang harus menunjukkan sikap dan perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan, baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, maupun negara. Bapak akan menyampaikan beberapa contoh-contoh sikap atau perilaku yang bisa kita terapkan di lingkungan keluarga. Yang pertama, kita harus saling mencintai sesama anggota keluarga. Hindari perselisihan atau permusuhan di anggota keluarga. Jikalaupun ada perselisihan, lebih baik kita menyelesaikan dengan apa? Musyawarah. Itu sudah kita pelajari di video sebelumnya. Bagi yang belum nonton, boleh silahkan tonton video-video sebelumnya. Yang kedua, mengakui keberadaan dan fungsi tiap-tiap anggota keluarga. Ini terkait dengan status di keanggotaan keluarga, yaitu ada kakek dan nenek, ada ibu, ayah, dan kalian sebagai anak-anak, ya. Jadi semuanya memiliki fungsi dan perannya masing-masing. Jadi kita harus menghargai peran-peran tersebut. Orang tua harus dihargai, begitu juga kalian sebagai anak-anak patut dan memiliki hak untuk dihargai. Jadi semuanya saling menghargai.
Yang ketiga, mengembangkan sikap tenggang rasa. Jadi dalam keluarga kita harus memiliki sikap-sikap yang teguh, ya. Kita tidak boleh gampang tersinggung. Kita harus memberikan semangat kepada anggota keluarga yang lain, memberikan dukungan dan lain sebagainya. Yang keempat, tidak memaksakan kehendak kepada anggota keluarga yang lain. Karena kita dalam satu keluarga memiliki keinginan yang berbeda-beda. Kita harus menghargai setiap keinginan dari anggota keluarga. Kita tidak boleh hanya mementingkan keinginan sendiri. Yang kelima, adanya keterbukaan dengan anggota keluarga. Keterbukaan dalam keluarga memungkinkan kita mendapatkan dukungan, bantuan ataupun support dari anggota keluarga yang lain. Apapun masalah yang kita hadapi, lebih baik kita ceritakan dulu kepada anggota keluarga sebelum kita bercerita kepada orang lain. Seperti itu. Yang kedua, perilaku yang harus kita kembangkan di lingkungan sekolah. Adapun perilaku-perilaku yang bisa kita terapkan di lingkungan sekolah, terutama anak-anak sebagai siswa, yang pertama mentaati tata tertib sekolah. Ini penting untuk anak-anak dan juga untuk sekolah. Jika kita mentaati tata tertib, maka kita juga sebagai siswa maupun warga sekolah akan diuntungkan karena semuanya berdisiplin. Sistem dalam sekolah pun akan berjalan dengan lancar jika semuanya mentaati tata tertib. Yang kedua, menghindari perselisihan maupun pertengkaran antar warga sekolah. Anak-anak dengan teman-teman anak-anak di sekolah tidak bisa dihindari, pasti akan ada yang namanya perselisihan. Namun, Bapak harapkan anak-anak dapat menghindari hal-hal yang dapat menciptakan perselisihan yang terus-menerus, yang berujung pada permusuhan. Jika ada perselisihan dengan teman, kita harus menyelesaikannya dengan musyawarah. Kita harus berbicara, kurangnya di mana, salahnya di mana. Jika kita salah, kita harus berani minta maaf. Jika kita benar, kita harus bisa memaafkan. Jadi semuanya bisa hidup dengan damai, fokus belajar di sekolah tanpa menghiraukan yang namanya perselisihan. Yang ketiga, tidak membeda-bedakan suku, ras, dan agama. Nah, ini Bapak percaya pada anak-anak, semua teman di kelas anak-anak, pasti anak-anak saling menyayangi, walaupun berbeda suku, ras, dan agama. Yang keempat, menggunakan bahasa yang baik dan benar dalam pergaulan sekolah. Hindari bahasa-bahasa yang dapat menyakiti hati teman-teman kita, ya. Bahasa-bahasa yang kasar, yang dapat menyinggung, lebih baik kita tidak menggunakan bahasa seperti itu. Gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar, bahasa yang sopan kepada teman-teman maupun kepada guru. Jadi semuanya akan merasa dihargai dan merasa senang. Bapak yakin anak-anak pun tidak suka jika diberikan kata-kata yang kasar, ya. Jadi seperti itu. Nomor 5, menjaga nama baik sekolah. Ini sangat penting karena jika anak-anak tidak bisa menjaga nama baik sekolah, maka nama anak-anak sendiri yang bersekolah di sekolah tersebut juga akan dicap buruk. Bagaimana kita menjaga nama baik sekolah? Tentu saja dengan poin-poin yang sudah Bapak sebutkan tadi, baik menjaga tata tertib, menghindari yang namanya perselisihan, pun kita juga harus berprestasi, mengikuti lomba-lomba antar sekolah, itu bisa meningkatkan nama baik sekolah dan juga meningkatkan kemampuan anak-anak. Yang keenam, selalu disiplin dalam mengikuti setiap kegiatan sekolah.
terutama dalam kegiatan upacara bendera. Upacara bendera bukan hanya sekadar upacara. Sebetulnya kita namanya juga upacara ya. Itu sesuatu yang sakral untuk menghormati jasa-jasa para pahlawan yang sudah mengorbankan jiwa dan raga dalam usaha meraih kemerdekaan Indonesia. Jika bukan karena para pahlawan, mungkin anak-anak tidak bisa bersekolah, menikmati kemerdekaan, dan lain sebagainya ya, menikmati kehidupan yang damai saat ini. Jadi kita mengucapkan rasa terima kasih dengan melakukan upacara, yaitu upacara bendera. Oke, kita lanjut ke perilaku yang harus dikembangkan di lingkungan masyarakat. Yang pertama, membersihkan lingkungan bersama-sama. Anak harus melakukan peran anak-anak di dalam lingkungan masyarakat. Kita sebagai anak-anak harus bisa membantu orang tua, walaupun kita hanya bisa melakukan hal-hal yang ringan ya. Lakukan peran anak-anak sambil mempelajari kehidupan di masyarakat. Yang kedua, menengok jika ada teman atau saudara yang sakit. Nah, ini Bapak yakin anak-anak sudah sering melakukannya. Karena ini satu yang penting ya, menunjukkan kepedulian kita terhadap sesama. Yang ketiga, ikut dalam bergotong royong. Ini sama yang tadi ya. Jika ada kegiatan gotong royong di masyarakat, ikutlah dengan membantu pekerjaan-pekerjaan yang kecil. Misalkan menyapu di area depan rumah misalkan ya. Itu anak-anak dapat lakukan. Sehingga anak-anak dapat melihat kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh orang tua kita di masyarakat. Kita bisa belajar dari sana. Yang keempat, menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Ini sudah Bapak ceritakan tadi ya. Jika ada suatu masalah, tidak kita selesaikan dengan ribut-ribut atau berkelahi, apalagi itu tidak boleh. Lebih baik kita berbicara yang baik. Kita coba cari pembicaraan masalahnya. Karena Bapak yakin setiap orang pasti memiliki keinginan yang baik. Cuman kadang-kadang penyampaiannya yang salah dan membuat kita berselisih ya, saling tidak suka. Itu harus dihindari. Yang kelima, saling menjaga sikap dan saling menghargai antar warga masyarakat ya. Kita hidup ini tidak sendiri. Jadi ada masyarakat lain, ada orang lain yang di lingkungan kita. Jadi sikap toleransi itu harus kita selalu jaga. Kita tidak boleh misalkan kalau sudah malam kita menyetel musik keras-keras, nah itu bisa mengganggu tetangga kita. Begitu juga sebaliknya. Jadi itulah kita harus lakukannya, saling menjaga sikap kita. Oke? Bagaimana dengan perilaku yang harus dikembangkan di lingkungan negara? Yang pertama, mendahulukan kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadi atau golongan. Nah, ini harus anak-anak tanamkan pada diri anak sejak dini ya. Jadi kita tidak boleh yang namanya egois. Kita harus mendahulukan kepentingan-kepentingan yang melibatkan negara kita tercinta ini. Ya. Yang kedua, memberikan kesempatan yang sama kepada setiap daerah untuk mengembangkan kebudayaannya. Jadi, kita tidak boleh menghalangi daerah lain melakukan budayanya, kegiatan-kegiatan kebudayaannya sendiri. Yang ketiga, menjaga pergaulan antar daerah agar terhindar dari konflik yang dapat menyebabkan perpecahan. Oke, itulah tadi sikap-sikap yang harus kita kembangkan baik di lingkungan rumah, sekolah, masyarakat, atau lingkungan, ataupun di lingkungan negara. Nah, kita akan lanjut ke pelajaran seni budaya dan prakarya.
kita masih belajar tentang tarian ya. Di sini Bapak ingin menceritakan salah satu tarian yang bermakna atau mencirikan satu persatuan dan kesatuan, yaitu tari Malulu. Tari Malulu ini merupakan tari tradisional dari daerah Sulawesi Tenggara. Tarian ini merupakan tarian yang masih sering dilakukan oleh suku Tolaki, salah satu suku di Sulawesi Tenggara. Jadi ada banyak suku di sana. Ini salah satu sukunya, yaitu suku Tolaki. Tarian Malulu adalah tarian persahabatan. Biasanya ditujukan kepada muda-mudi suku Tolaki sebagai ajang perkenalan dan mempererat tali persaudaraan. Nah, jika anak-anak lihat tarian ini, tahukah anak-anak pola lantai apa yang digunakan dalam tarian ini? Iya, benar. Pola lantai lingkaran, ya. Tarian ini dilakukan dengan posisi saling bergandengan tangan dan membentuk sebuah lingkaran. Tarian ini mencerminkan bahwa masyarakat Tolaki adalah masyarakat yang cinta damai dan mengutamakan persahabatan dan persatuan dalam menjalani kehidupannya. Ya, jadi itu salah satu tarian yang melambangkan persatuan dan kesatuan. Oke, demikian untuk video kali ini. Jika video ini bermanfaat, bisa di-share, like, atau subscribe. Terima kasih.